Halo, selamat pagi teman-teman trader. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi di YouTube channel Vintage Markets Indonesia. Nah, sekarang mari kita langsung lihat chart Bitcoin aja ya di broker Vintage Markets. Jika teman-teman lihat pagi ini, harga Bitcoin kembali mencoba melanjutkan arah pergerakan turunnya lagi ya. Harga drop dari kisaran 91.700 turun sampai ke level terendah di kisaran 86 ribuan ya teman-teman. Nah, hal ini sesuai dengan analisa kita di minggu lalu ya, di tanggal 24 November tahun 2025, bahwa kenaikan harga Bitcoin ini kemungkinan hanya sekedar koreksi saja. Dan secara indikator Bollinger Bands dan Moving Average yang kita gunakan, arah tren besarnya masih cenderung turun karena moving average mingguannya yang warna pink ini masih bermain di bawah moving average bulanannya yang warna biru ini ya teman-teman. Maka opsi sell di harga mahal bisa menjadi pilihan yang menarik. Dan di video minggu lalu saya juga ada rekomendasi opsi sell ya sedekat mungkin dengan level supply yang ada di kisaran 93.700 sampai 97.400 ini ya teman-teman, yang shape warna pink ini. Dan di dekat sini juga ada tren line turun yang juga bisa menjadi pijakan sellnya. Semoga teman-teman yang menonton video analisa Bitcoin di minggu lalu semuanya berakhir dengan profit ya. Just info teman-teman, buat teman-teman yang mungkin mau belajar cara menganalisa dengan indikator yang saya gunakan yaitu Bollinger Bands dan Moving Average, untuk link video pembelajarannya ada di atas dari video ini ya, dan akan saya taruh juga di kolom deskripsi dari video ini. Nah, bagaimana untuk analisa dan mapping Bitcoin untuk 1 minggu ke depan? Tunggu sebentar ya teman-teman, saya gambar dulu untuk mapping areanya. Nanti kita akan analisa bareng-bareng ya. Nah, teman-teman, saya udah update mapping supply dan demand areanya ya teman-teman. Bisa teman-teman lihat di sini ya. Untuk update-nya nggak banyak ya. Di sini ada demand minor yang warna biru ini. Yang warna shape biru ini di kisaran 85.600 sampai 83.500 ya. Ini buat teman-teman yang mau cari entry buy atau long, ini bisa menjadi pilihan yang oke juga sih menurut saya ya. Dan kemudian untuk supply area minor ini yang shape warna krem ya teman-teman, di kisaran 91.200 sampai 92.300. Nah, ini juga bisa menjadi pijakan area entry sell ya. Dan begitu juga untuk supply area mayor dan demand area mayor, ini juga bisa menjadi pijakan entry juga ya. Nah, untuk arah tren Bitcoin untuk saat ini arahnya mulai mencoba untuk turun lagi ya teman-teman di tren menengahnya ya. Ini bisa kita lihat moving average harian mulai pointing down ya, dan sebentar lagi mungkin akan cross down dari moving average mingguannya ya. Jadi kalau ini udah cross down dari moving average mingguan, maka arah tren menengahnya ini cenderung turun ya teman-teman. Kemudian di time frame H4 di sini kita menggunakan moving average acuan mingguan dan acuan bulanan. Ini bisa kita lihat bahwa harga sekarang udah bermain di bawah acuan mingguannya lagi ya teman-teman. Dan secara arah di tren besarnya ini juga masih arah turun ya teman-teman. Dan maka opsi sell tentunya bisa menjadi pilihan yang menarik ya. Namun kalau teman-teman juga mau mencari opsi buy, itu juga nggak ada masalah ya. Yang penting resikonya terukur ya. Yang seperti yang tadi saya bilang, kalau teman-teman mau cari entry buy, bisa memanfaatkan area demand minor ini ya teman-teman ya, yang warna shape biru ini ya. Dan kalau harga break di bawah demand minor ini, maka teman-teman bisa melakukan cut loss ya. Dan nanti kalau harga masuk lagi ke area shape yang warna hijau ini yaitu demand mayornya, teman-teman bisa mulai mencari opsi buy ya. Apalagi kalau misalnya di time frame yang lebih kecil ada pola-pola pembalikan arah tren ya teman-teman. Teman-teman bisa masuk lebih dini. Nah, kemudian di sini ada hal yang pengen saya bahas ya teman-teman ya. Di time frame weekly Bitcoin, di sini bisa teman-teman lihat di chart ya. Kalau harga Bitcoin itu kan kemarin sempat menyentuh harga tertinggi di kisaran 126.000 ya. Kemudian dia turun membentuk low di sini. Dan kemudian sempat naik lagi, dan habis itu harga drop turun lagi membentuk low yang lebih rendah lagi ya. Nah, bisa teman-teman lihat di sini dia sudah membentuk struktur market turun ya, dimana ini high-nya, ini low-nya, ini lower high, dan kemudian yang di sini ini adalah lower low-nya ya. Dan saat ini kenaikan harga Bitcoin bisa kita asumsikan ini sedang masuk ke fase koreksi naik ya teman-teman. Nah, pertanyaannya, apakah koreksi naik ini itu hanya untuk mencari lower high yang baru ya teman-teman ya?
Nah, kemudian teman-teman juga bisa lihat kalau di sini bahwa harga Bitcoin juga sudah break support majornya ya teman-teman di kisaran 98.100 ya. Nah, biasanya kalau support major ini di break dan harga mungkin nanti akan ada naik dan retest di major support ini kemungkinan juga bisa menjadi rintangan ya teman-teman, atau mungkin bisa menjadi lower high yang baru dan tren Bitcoin akan lanjut turun lebih jauh lagi ya teman-teman. Nah, di sini saya mau cerita bahwa kenaikan ini harus waspada ya. Mungkin kalau masih ada yang tahan entry buy Bitcoin ya di atas itu teman-teman harus waspada ya, karena secara weekly ini sudah ada tanda-tanda gejala perubahan arah tren yang tadinya ini tren naik menjadi tren turun ya teman-teman. Nah, kemudian saya mengantisipasi kalau seandainya major support ini di breakout dan harga masih lanjut naik, maka kemungkinan selanjutnya itu bisa naik sampai 108.100 ya teman-teman. Ini saya bikin line-nya ini berdasarkan close candle di time frame weekly ya teman-teman ya. Jadi ini body candle-nya di sini ya. Saya nggak ngeliat week-nya. Ini body candle-nya di sini dan kemudian di candle yang ini dia sudah di breakout ya teman-teman ya, dan harga bergerak turun. Nah, ini juga bisa menjadi level perhatian kita ya di 108.129 ya. Jadi menurut saya malah kalau melihat struktur market seperti ini secara big time frame ya, kalau harga nanti ada kenaikan sampai 108.000, maka kita bisa mencari entry short ya di Bitcoin ya dengan target turun yang cukup jauh ya, mungkin bisa turun sampai 70.000 atau mungkin sampai 50.000 dolar ya teman-teman ya. Tapi itu hanya sebatas opini dan pendapat saya ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau ikutin pendapat saya ya silakan diatur resikonya dengan baik ya. Nah, sekarang teman-teman lihat chart Bitcoin di time frame daily ya. Ini saya pasang Fibonacci dari high yang terakhir sampai low yang paling terakhir ini ya teman-teman ya. Dan koreksi harga Bitcoin itu sementara masih tertahan di level 23,6 Fibonacci ya. Ini di 91.300 ya, dia mantul turun lagi ya. Nah, dengan Fibonacci ini juga bisa kita lihat ya teman-teman, kalau misalnya nanti harga Bitcoin ada kenaikan lagi ya, maka level Fibonacci yang biasanya strong ya, yang bisa kita gunakan untuk mencari open posisi short ya, sesuai dengan arah tren turunnya ya. Jadi ini turun, ini naik cuman koreksi. Nah, itu biasanya di level 50 sampai 61,8 Fibonacci. Ini adalah level yang kuat ya, dan biasanya harga memantul turun di level-level ini ya teman-teman ya. Nah, untuk level 50 Fibonacci ini ada di kisaran 103.400 dan di level 61,8 Fibonacci ini ada di kisaran 108.700 ya. Nah, kalau kita lihat ini level Fibonacci yang terutama 61,8 ini sesuai ya dengan level resisten yang kita buat ya di TradingView ya, di time frame weekly itu ada di kisaran juga 108 ribuan ya teman-teman. Dan kesimpulannya di level 108 ribuan ini bisa menjadi strong level ya teman-teman. Jadi kalau misalnya harga koreksi sampai sini, kalau dia mau melanjutkan pergerakan naiknya, dia harus clear bisa breakout dari level ini, maka kemungkinan harga Bitcoin akan lanjut naik. Tapi kalau dia dengan sangat clear mantul di sini, maka kemungkinan harga Bitcoin bisa lanjut turun lebih jauh lagi ya. Dan satu lagi mungkin yang teman-teman harus perhatikan di minggu ini ya, ini di time frame weekly, bisa kita lihat di open weekly di hari Senin ini harga langsung bergerak turun ya teman-teman ya. Tapi kita perlu melihat close candle weekly di minggu ini akan seperti apa. Bisa aja kan hari Senin ini turun, kemudian nanti di hari Selasa naik, dan di hari Rabu naik, maka nanti candlenya bisa bullish lagi ya teman-teman. Jadi itu yang harus perlu kita perhatikan. Kalau candle close weekly-nya masih strong bearish, maka kemungkinan minggu depan harga Bitcoin bisa lanjut bergerak turun lagi. Tapi kalau misalnya close candlenya di time frame weekly ini mungkin ini nanti ada shadow low dan kemudian ini bentuknya nanti bullish, maka next week kemungkinan harga Bitcoin bisa mencoba untuk naik lebih jauh lagi ya teman-teman. Oke, mungkin jadi seperti itu dulu aja ya teman-teman untuk mapping dan analisa beserta strateginya di pasar Bitcoin BTC USD. Sekali lagi ya saya infokan, jika teman-teman ingin video segmen mapping dan analisis Bitcoin ini ada di hari yang lain selain di hari Senin, bisa minta tolong klik tombol like-nya ya untuk video ini. Yang terakhir, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe juga channel ini. Terima kasih, sampai jumpa di videoku yang lain. See you, bye-bye guys. Thank you.